Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya, agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah ya. Berdoa, kita mulai. Salam. Berdoa selesai. Oke, jadi di sini sudah ada yang offline ya. Yang offline itu ini ada berapa? Ada 8. Tuh, nih teman-teman kalian yang offline ya. Yang belum di Jogja, segera datang ke Jogja. Nggak bisa dari sini karena sensornya di sana. Oke, nanti tenang aja ya, presensi akan saya berikan lewat Google Form seperti biasa. Jadi nggak usah di kolom chat nggak usah presensi ya, semuanya di kolom presensi nggak usah. Nanti akan saya berikan di Google Form, tenang aja. Nah, untuk hari ini itu kita akan kuliah mengenai, sebentar saya share dulu, yaitu ya ini bahan makanan, kemudian zat dalam makanan, zat gizi dalam makanan, dan kemudian food combining ya. Nah, rencana saya itu nanti minggu depan itu kita akan pakai full untuk kuis dan tugas ya. Jadi nanti kita tetap ke kampus ya, kita diskusi bareng-bareng saja. Nanti kuisnya tetap mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi nanti kita bagi 30 menit kita untuk mengerjakan kuis, kemudian nanti 30 menit kita kerjakan tugasnya bersama-sama. Pokoknya 30 menit itu untuk tugas. Jadi nanti supaya kalian nanti ketika balik gak ada pekerjaan rumah ya, kan enak kalau nggak ada pekerjaan rumah. Nanti tugasnya sekalian aja nanti minggu depan khusus untuk kuis dan tugas ya. Kuisnya dikerjakan secara sendiri-sendiri, nanti kita pakai link Google Form. Kemudian nanti untuk tugasnya itu akan saya sampaikan minggu depan. Nanti pengerjaannya masing-masing ya, masing-masing mengerjakan, baik yang nanti hadir offline, online. Pokoknya dalam 30 menit itu harus sudah dikirim ke Instiper Classroom. Ini semua bisa akses Instiper Classroom kan? Bisa ya? Yang di online bisa semua kan? Bisa Pak. Ya. Jadi nanti pokoknya pas pulang nggak boleh bawa PR, harus selesai saat pertemuan besok itu ya. Penilai ini presensi lewat Google Form. Terus siapa kemarin? Balkis ya? Ya, Balkis ada di sini. Balkis yang jawab pertanyaan kemarin. Kenapa Pak? Ya, Balkis. Hujan Pak, jadi putus-putus suaranya. Oke, ya Balkis. Jadi Balkis tidak perlu mengerjakan tugas minggu depan, jadi cukup kuisnya aja ya. Karena kemarin bantuin saya untuk mencari jawaban ya kemarin tentang kenapa sih kalau fenilalanin dan tirosin ya kemarin ya, itu dihitung jadi satu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Sip. Kita lanjut ya ke PowerPoint-nya. Yang online di rumah sudah bisa melihat ya dengan baik ya? Bisa Pak. Oke. Nah, ya kita tahu ya kalau bahan makanan itu adalah bahan mentah yang belum diolah ya. Artinya dia adalah bahan mentah yang belum diolah, dan nanti ketika diolah bisa dikonsumsi sebagai makanan ya. Nah, ini sorry, kalau di Indonesia dikenal istilah namanya bahan makanan pokok. Apa bahan makanan pokok?
Nasi Pak. Nasi contohnya ya. Disebut pokok karena dia merupakan bagian terbesar dalam hidangan. Ya baguslah kalau yang sudah makan nasinya lebih sedikit dibandingkan porsinya dibandingkan lauknya, tapi biasanya nggak kenyang ya. Wah, apalagi kalau di warung nasinya bisa nambah gratis. Wah, yes. Nasinya dibanyakin. Nah, merupakan sumber energi utama ya atau kalori. Ya, contohnya tadi nasi ya, karbohidrat. Nah, bila berupa serealia dapat memberikan sumbangan konsumsi protein juga. Nah, ini contohnya gandum, roti ya. Itu kan ada gluten sebagai proteinnya. Kalau nasi, beras itu juga ada proteinnya loh, meskipun sedikit. Lalu ada vitamin B ya. Vitamin B juga ada di dalam serealia yang sebagai makanan pokok. Nah, kemudian setelah makanan pokok ada lauk pauknya. Apa lauknya? Ikan, daging, daging ayam, daging sapi ya. Itu tahu, tempe, telur ya. Biasanya merupakan sumber protein biasanya ya. Nah, dapat berasal dari nabati maupun hewani. Lebih sering makanan yang nabati atau hewani atau dicampur? Campur. Bagus. Biar lengkap. Kemarin kan sudah belajar ya proteinnya supaya asam aminonya lengkap. Asam amino esensialnya. Nah, kemudian setelah itu ada bahan makanan sayur dan buah. Nah, ini apa sih yang disebut dengan sayur Pak? Tomat itu sayur atau buah? Ayo, tomat itu sayur atau buah? Ayo, yang online, tomat itu sayur atau buah? Ayo, ada jus tomat ayo. Sayur. Sayur Pak, sayur. Sayur. Antara sayur Pak buah. Antara sayur dan buah. Iya. Ya itu persepsi ya. Kalau misalkan dipakai untuk sayur ya jadi sayur. Kalau dipakai dicemil, ada yang suka bikin atau nyemilin tomat cherry itu kan kecil-kecil, yang tomat cherry kecil-kecil itu kan sekali makan habis. Bisa juga sebagai buah. Apalagi contohnya yang bisa disebut buah tapi bisa disebut sayur, ada nggak? Enggak lah, kalau wortel jelas sayur. Apa yang bisa disebut buah bisa disebut sayur juga? Mentimun, Pak. Mentimun? Timun bisa disebut buah kah? Ada yang nyebut timun buah? Ada kah? Enggak Bu. Enggak ada. Apa gimana? Nangka. Nangka betul ya? Nangka bisa dibikin sayur, bisa dibikin apa? Gori. Gudeg. Gori ya. Nangka muda. Nah terus buah, nah ini biasanya sudah matang atau setidaknya sudah masak ya. Kemudian, nah ini sayur dan buah itu sumbernya untuk vitamin dan mineral. Kebanyakan sih itu, meskipun apa misalkan katakanlah yang bisa jadi sumber karbohidrat di dalam sayuran, kentang misalkan, sop ya. Tapi juga bisa jadi sumber lemak. Apa contohnya? Buah yang ada sumber lemak? Alpukat, betul. Nah, kalau makanan tadi ya, lauk pauk, kemudian makanan pokok, itu biasanya adalah sumber protein, karbohidrat dan lemak. Ya.
kita sudah belajar ya di biokimia, pangan dan gizi, kemudian kimia, sifat kimia pangan, tentang senyawa-senyawa ini. Nah, ada beberapa fungsi ya dari tadi karbohidrat, protein, dan lemak. Yakni yang pertama sebagai sumber energi, tiga-tiganya bisa. Kemudian sebagai penyokong pertumbuhan, itu biasanya dari protein ya, dari asam amino. Kemudian sebagai pengatur metabolisme ya, hormon misalkan, enzim. Kemudian menggantikan jaringan yang rusak. Kemudian sebagai pertahanan tubuh. Nah, ini yang disebut antibodi ya, yang sekarang kalau lagi COVID ini kan katanya harus vaksin supaya antibodinya terbentuk ya. Itu kan sebagai mekanisme pertahanan tubuh, jadi dipancing nih supaya membentuk antibodi. Antibodi itu pada dasarnya apa sih? Protein pada dasarnya ya. Jadi susunan asam amino itu. Tapi kan susunan asam amino, maka yang asam amino yang jumlah sama susunannya itu bisa jadi macam-macam. Nah, salah satunya sebagai antibodi itu. Makanya kalau orang habis vaksin tetap harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, supaya terbentuk antibodinya. Harus makan protein tentu, supaya dapat asam aminonya yang membentuk antibodi tersebut, pertahanan tubuh. Nah, bila tidak mendapatkan zat gizi yang cukup, maka fungsi-fungsi tersebut bisa terganggu ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, sebagai penghasil energi bisa karbohidrat, lemak, protein ya. Kemudian pembangun itu utamanya adalah protein. Kemudian sebagai pengatur atau regulasi hormon, enzim, kofaktor, koenzim ya, itu dari vitamin dan mineral. Contoh dulu waktu biokimia ya, waktu metabolisme karbohidrat misalkan, ada kofaktor ya yang dari mineral, ada vitamin B ya yang membantu kerja enzimnya untuk mengkonversi karbohidrat menjadi energi. Nah, kemudian ini kebiasaan kita tadi ya untuk mengkonsumsi bahan makanan pokok itu yang tinggi karbohidrat, yang terutama berasal dari beras atau nasi ya. Nah, protein itu juga perlu untuk dikonsumsi tadi ya, karena kalau tidak ada protein maka ya tidak akan membentuk enzim, apalagi yang butuh asam-asam amino esensial ya. Jadi harus ada asupan protein, baik itu terutama dari hewani ya, dan juga nabati. Kenapa Ariska mengangkat tangan? Pencet, oke. Nah, ini kalau kita ngomong 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya sekarang sudah tidak berlaku ya, karena itu adalah teori lama. Nah, yang bagus itu sebenarnya adalah ini, yaitu food combining atau mengkombinasikan makanan ya. Apa ini? Pak, ada 12 orang dari STPP dan SPKS. Ngapain SPKS? SPKS kan di pertanian. STPK maksudnya. Ya, pada ini kakak sedang suruh kumpul untuk persiapan Okabun. Oke, Angga, di list aja ya namanya 12 orang tersebut siapa. Nanti dikirim WA ke saya. Angga, bisa minta tolong? Oke. Nah, yakni seperti ini. Ada ritme atau yang disebut sebagai ritme sirkadian ya, jam metabolisme, jam biologis tubuh, yakni dari jam 12 sampai jam 12 siang ini ya, sampai jam 8 malam atau 20.00. Itu merupakan siklus pencernaan. Jadi saat yang tepat untuk makan itu adalah di jam-jam tersebut.
ya, makan siang, makan malam ya antara jam 12 sampai jam 20.00. Karena di situ terjadi pencernaan dalam tubuh. Nah, kemudian setelah dicerna toh, berarti diserap, berarti ada siklus penyerapan. Nah, itu pada saat ritmenya orang tidur, yakni sekitar jam 8 malam 20.00 sampai jam 4 pagi. Maka pada saat itu jam yang tepat untuk istirahat atau tidur ya, supaya penyerapan nutrisi di dalam tubuh itu maksimal. Jadi anggota organ-organ di dalam tubuh ya itu bisa fokus ya, tidak dipakai kan istirahat toh. Nah, itu bisa fokus untuk menyerap nutrisi sel-selnya. Nah, kemudian jam 4 sampai jam 12 siang itu biasanya adalah siklus pembuangan alias buang air besar ya. Biasanya kan buang air besar jamnya jam segitu ya. Ya, gimana Hesti ya? Iya. Berarti untuk sarapan itu sebenarnya nggak penting atau penting Pak? Soalnya dari di siklus pencernaan aja sarapan tidak ditulis gitu. Kan kalau mau biasanya bilang sarapan itu penting gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi kesehatannya kayak gini, food dari ritme ininya, berarti itu bagaimana Pak? Ya, betul. Ya, terima kasih Hesti. Nah, di situ makanya di bawah ini ada saat yang tepat untuk sarapan eksklusif buah ya. Artinya kalau bisa itu pada saat jam-jam segitu itu sarapannya ya yang ringan-ringan ya. Artinya bukan makanan yang berat seperti yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak ya. Buah yang mengandung serat ya, buah itu kan sumber serat juga selain sumber vitamin dan mineral. Itu bagus karena membantu siklus pembuangan ya. Kan kalau semakin banyak serat maka pembuangannya akan lancar ya. Kan di usus besar ya, terutama di usus besar kan akan lebih mudah. Maka dari itu sangat disarankan pada saat sarapan itu tidak makan makanan yang berat ya, seperti nasi gulai misalkan. Ya. Jangan, sebaiknya itu yang ringan-ringan saja. Jadi seperti itu, karena nanti jamnya siklus pencernaan itu ada di jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi dimakan siang dan makan malam. Begitu. Nah, selain ritme sirkadian ini kita juga punya tubuh itu mempunyai yang namanya keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh dan di dalam darah. Ya. pH di dalam darah kita itu 7,3 sampai 7,5. Nah, oleh karena itu ya, ada yang disebut sebagai makanan pembentuk asam. Makanan pembentuk asam ini apa? Bukan makanan yang rasanya asam seperti misalkan jeruk yang kecut yang asam banget itu, bukan, atau belimbing misalkan, bukan. Tapi ini pH-nya yang membentuk pH darah menjadi asam. Ya. Bagaimana cara pH darah bisa asam? Berarti artinya banyak yang mengandung ion H+ ya. Kan asam basa kan banyak yang mengandung proton ya. Kalau basa kan banyak yang mengandung OH- ya. Nah, itu disumbang dari mineral-mineral yang sifatnya non logam seperti sulfur, fosfor ya, Cl atau klorin, kemudian protein dan juga sedikit air ya. Nah, ini akan membentuk pH dalam darah kita menjadi asam. Contohnya seperti serealia ya, beras, nasi itu, kemudian roti, gandum, nah kemudian daging ayam, ikan, itu bisa membentuk pH darah menjadi asam. Nah, kemudian ada makanan pembentuk basa. Jadi justru malah dibalik, buah-buahan itu yang rasanya asam misalkan, itu ternyata dia ketika masuk ke dalam tubuh membentuk pH darah itu menjadi basa. Kenapa? Karena dia mengandung banyak mineral logam.
Contohnya kalium ya, magnesium, zat besi ya. Nah, lebih lengkapnya seperti ini ya. Coba kita lihat. Kelihatan kah? Kelihatan ya. Coba kita zoom aja dulu yang atas. Nah, kalau yang di kiri ini yang basah ya. Yang di kanan ini yang asam. Makanan pembentuk ya, jadi bukan pH dari makanannya, tapi pH darahnya ya yang diukur. Jadi yang membentuk pH darah jadi basa, yang membentuk pH darah jadi asam. Contoh, yang basa itu ada yang paling tinggi itu adalah stevia ya, atau gula stevia. Kemudian sirup ya. Jadi semakin ke kiri ini semakin tinggi tingkat kebasaannya. Nah, madu ya. Kemudian, nah ini ternyata ya buah-buahan. Loh. Oh iya sih, karena nggak dipakai itu. Nah, buah-buahan ya di sini itu adalah pembentuk basa loh, seperti jeruk, pisang, ceri, nanas ya. Kemudian alpukat ya. Semakin ke kiri semakin basah. Berarti pepaya, mangga itu lebih basah daripada nanas, alpukat, jeruk ya. Sayur-sayuran juga seperti itu, juga merupakan makanan pembentuk basa. Kemudian minyak ya, di sini nggak ada minyak sawit ya. Kemudian ini minyak, ada minyak kanola, minyak biji rami, minyak zaitun. Nah ini yang banyak asam lemak tidak jenuhnya ya, semakin tinggi asam lemak tidak jenuhnya dia semakin membentuk basa. Kebalikannya nih, yang membentuk asam itu seperti gula pasir ya. Jadi kalau stevia itu membentuk basa, tapi kalau gula pasir dia pembentuk asam. Kemudian ada beras ya, ada coklat, ada ikan, ada daging, susu ya. Kalau minuman itu kopi, teh. Nah, kalau teh hijau justru malah membentuk basa ya, berbeda. Nah, kenapa harus diperhatikan? Nah, ini ya. Kalau pH di dalam darah itu terlalu basa atau terlalu asam, itu dapat terjadi gangguan metabolisme. Nah, sehingga harus dijaga agar pH dalam darah itu stabil seperti ini. Nah, tubuh itu sebenarnya lebih banyak memerlukan makanan pembentuk basa ketimbang pembentuk asam. Jadi tubuh lebih banyak perlu nih untuk mengkonsumsi yang berbentuk basa, yakni buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan metabolisme atau gangguan ketidakseimbangan tadi ya? Nah, itu bisa contohnya adalah ini MAH ya, penyakit lambung. Kalau terlalu asam pH-nya, jadi apa namanya? Ini kan kalau nyeri lambung itu kan sebenarnya disebabkan karena produksi asam lambung berlebih ya. Bahkan ada yang bisa sampai naik ke kerongkongan asam lambungnya. Jadi terasa panas di sini, di tenggorokan. Nah, kemudian ada yang di sini obesitas. Kemudian ada yang gampang flu di sini, mudah mengalami pilek. Nah, itu bisa jadi karena menu makanannya tadi tidak seimbang asam basanya. Tingkat keasaman tubuhnya terlalu tinggi. Berarti pH-nya terlalu rendah. Ya, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dan lemak dibandingkan dengan buah dan sayurnya. Buah dan sayurnya jarang. Nah, sehingga di konsep food combining ini kita ini membuat suatu kombinasi makanan ya yang seimbang pH-nya.
Nah, bagaimana supaya seimbang? Maka harus dicampur makanan yang pembentuk asam dan pembentuk basa. Contoh di sini ada pati ya, ada roti kah, ada nasi ya. Terus kemudian ada sayuran. Berarti ini kan yang pembentuk asam, yang ini pembentuk basa. Sehingga boleh dimakan bersama-sama nih. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita repot juga ya, menu kita kan nasi apa namanya itu, nasi penyetan ya, geprek ya, itu kan gini, itu kan protein hewani ditambah dengan pati ya, nasi ayam geprek. Itu sebenarnya itu tidak disarankan kalau di dalam prinsip food combining, karena tadi makanan pembentuk asam ditambah makanan pembentuk asam, sehingga nanti pH di dalam darah, di dalam tubuh itu jadi turun, jadi asam. Tapi kalau nanti di sini ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ya nggak apa-apa, nanti seimbang. Jadi ada makanan pembentuk basanya. Nah, kalau yang ini protein hewani plus sayuran boleh ya, jadi nggak ada nasinya nih, ayam geprek tanpa nasi ya. Kasih timun yang banyak loh. Nggak gitu ya. Terus nanti makan buah. Nah, itu boleh ya menurut prinsip tadi food combining atau pertimbangan asam basa dalam darah. Nah, ini ini coba ada yang di sini yang jago bahasa Inggris siapa? Yoga Pak. Coba dibaca. Yang offline aja deh. Siapa yang mau baca? Yang dari atasnya. Saya Apa ya? yang dari atas. Yep, ini. Oke, udah stop dulu Hesti, makasih. Oke, yang online artinya apa kira-kira? Artinya apa? Artinya yang atas ini, yang dibacakan Hesti tadi. For better nutrition, foods require different enzyme environment for efficient digestion. Starch require alkalinity and proteins require acidity. Artinya apa kira-kira? Rama artinya apa Rama? Rama Fariza artinya apa? Ada yang bisa? Iya coba Rama gimana? Nggak jago bahasa Inggris Pak. Jangan nggak ngerti lah. Ayo yang di sini ada yang bisa? Nutrisi yang lebih baik ya Pak. For better nutrition. Ya oke, yang paling atas for better nutrition, untuk nutrisi yang lebih baik. Oke sip, terima kasih Rama. Yang bawah, foods require different enzyme environment artinya apa? Apa Mas Nah? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. HP di silent ya, saya juga silent kok. Oke. Balkis jago bahasa Inggris. Oh, Balkis jago bahasa Inggris kata Mas Nah. Ya, Pak. Ayo coba, nggak apa-apa. Yang mana Pak? Yang baris kedua Pak? Yang foods require itu. Halo. Saya lupa Pak arti require apa ya? Pokoknya makanan require itu Memerlukan.
Wih, Ya, barusan buka Google makanan yang Translate. memerlukan beberapa enzim di lingkungan. Makasih Rama. Siapa yang tadi baru buka Google Translate? Oke. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah makanan ya membutuhkan lingkungan ya, lingkungan enzim yang berbeda-beda supaya untuk efisien digestion. Jadi supaya pencernaannya itu efisien. Ya, jadi lingkungan enzimnya itu harus diatur. Contohnya starch itu apa? Itu Pati, starch. Pak. Pati, betul Balkis. Starch itu pati ya. Starch itu pati. Pati memerlukan alkalinity. Berarti memerlukan kondisi atau lingkungan yang apa Rama? Basah, Pak. Oke, Balkis. Basah ya. Jadi pati itu memerlukan kondisi yang basah. Supaya enzimnya itu bekerja lebih efisien. Ya. Kemudian kalau protein memerlukan Asam. kondisi yang asam. Ya. Sehingga ini misalkan kombinasinya seperti ini. Buah, lemak, kemudian pati, sayuran yang rendah pati itu baik kalau dikonsumsi bersama dengan protein. Ya, kemudian buah yang asam. Kemudian buah-buahan dengan pati juga bagus. Dengan sayuran atau buah-buahan yang manis yang tinggi kadar gulanya. Nah, tetapi ini ada good ya. Good itu kan bagus. Kemudian ada yang poor, ini yang artinya bukan miskin ya, tapi buruk ya. Artinya di sini ya. Itu misalkan protein dengan pati. Itu buruk ya kombinasinya. Protein dengan buah-buahan yang manis atau sayur-sayuran yang tinggi gula, ya itu buruk. Kemudian kalau sayuran yang kadar patinya rendah dengan protein itu atau dengan pati bagus. Kalau buah yang asamnya rendah atau subasid ini ya, yang keasamannya itu sedang dan bukan rendah, itu dikombinasikan dengan buah yang asam atau buah yang manis itu tidak cukup baik ya, fair ya, di atasnya poor tapi di bawahnya good. Kemudian kalau makanan atau buah-buahan yang manis dengan buah-buahan yang asam itu buruk kombinasinya. Nah, kemudian ini yang menarik ini. Minum disarankan ya ketika kita makan itu sebaiknya jangan minum dulu ya, sampai batasnya di sini setengah jam ya, tapi gimana ya kalau seret gimana ya. Kalau di sini ya ini menurut prinsipnya ya, minum itu yang bagus adalah setelah setengah jam ya. Setelah setengah jam makan baru minum. Ya kalau Atau meninggal. kita seret atau sebelumnya minum sebelum makan. Tuh. Nah, kalau yang ini apa nih? Yang warna merah ini. Ada yang mau membaca kah? Yang offline? Satu. Urut aja dari Masna. Satu. Ini langsung 3 lagi, 2-nya nggak ada. Artinya makanlah apa? Elon sendiri, betul. Makanlah buah-buahan gimana? Ada yang tahu? Yang online?
Yang principles Pak. Yang nomor satu. Yang nomor satu dulu. Principles of food combining. Satu. Satu, makan buah yang dipisah dari fruit meal. Apa tuh fruit meal? Oh, Makanan. makanan. Makanan Jadi buah terpisah. buah yang biasa, Terpisah. yang masih fresh itu kayaknya dipisah Pak makannya sama buah-buahan yang udah diolah. Gitu nggak sih Pak? Oke, baik. Jadi intinya kalau makan buah itu yang tunggal ya, jenisnya itu satu jenis dulu. Jadi pisang berarti pisang aja. Kemudian kalau makan buah apa misalkan melon itu makanlah melon aja, jangan dicampur dengan buah-buahan yang lain. Jadi intinya dalam satu kali makan itu tidak mengkonsumsi beberapa jenis buah, intinya seperti itu. Intinya kayak gitu. Kalau salad buah gimana Pak? Nah, kalau salad buah kan dicampur ya. Sekali lagi ini prinsip food combining ya. Jadi ini memang idealnya seperti itu supaya untuk menjaga tadi asam basa dalam tubuh tadi ya. Kalau salad buah ya, salad buah itu malah ada gulanya, malah ada mayonesnya, yaitu lemaknya ya. Itu malah tidak sesuai ya dengan prinsip apa namanya food combining ini. Akan tetapi beda ya sama saladnya orang luar negeri. Saladnya orang luar negeri itu hanya buah-buahan atau sayur-sayuran ditambah dengan minyak zaitun. Udah itu toh, nggak ada tambahan. Kita kan ada mayonesnya, ada keju, ada susu ya. Nah, kalau saladnya bule kan seperti itu, cuman sayur ditambah dengan minyak zaitun gitu terus dicampur. Pak, maaf keluar atas ada gangguan jaringan. Oke, di mana? Nah gitu ya. Berarti kalau yang nomor 3 ini apa? Ya ini sambil mirip sih. Kemudian nomor 4 apa? Eat only betul, jadi hanya satu jenis protein, misalkan telur tok ya. Ya ini. Kalau proteinnya antara nabati sama hewani gimana Pak? Nah itu ya, biasanya kita kan gitu ya, dicampur ya protein nabati sama hewani. Ya ini sekali lagi ini prinsipnya dari ini ya food combining ya untuk mengoptimalkan enzim. Kalau selama nggak ada masalah sih sebenarnya protein kalau sesama protein sih harusnya nggak masalah ya. Tapi kan kita proteinnya pasti sudah diolah, digoreng seperti itu kan. Ya pada dasarnya memang ada banyak perdebatan ya antara makanan yang enak dan makanan yang sehat ya. Kan agak sulit ya kita mencari tengah-tengahnya yang enak dan juga yang sehat. Kadang yang sehat itu ya tidak terlalu enak dimakan ya. Jadi ya seidealnya saja ya. Jadi kita tidak perlu terlalu fanatik ya, harus seperti ini, tapi tidak mementingkan enak atau tidaknya, malah kita jadi nggak doyan makan ya. Itu kan juga bahaya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan ya, artinya tidak harus selalu saklek seperti ini, tapi yang penting tadi bisa menyeimbangkan antara asam basa tubuh. Jadi kalau misalkan hari ini belum makan buah ya nanti makan buah. Kalau tadi lauk makanannya nggak ada sayur ya berarti nanti harus ada sayur ya, jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5 apa nih? Apokat terbaik Dulu dimakan dengan sayuran hijau. Buruk dimakan bersama dengan pati ya. Kita
Tidak, nggak pernah. Kalau bule nggak tahu. Nah, ini contohnya ya, apa namanya, buah-buahan, kombinasi buah-buahan. Nah, yang paling bawah ini menarik nih, apa nih? Yang paling bawah ini apa? Makanan yang apa, buah-buahan yang tinggi lemak. tinggi lemak, Ada apa saja di situ? alpukat, durian, kelapa, zaitun. Betul. Jadi dia should generally be eaten by themselves. Jadi makannya harus sendiri-sendiri ya. Atau dengan sayuran hijau untuk mengoptimalkan pencernaan. Ya. Kemudian, nah ini buah-buahan asam jangan dikombinasikan dengan buah-buahan yang manis ya, artinya makannya harus sendiri-sendiri. Pepaya di sini masuk sebagai buah-buahan yang manis ya. Ini anggur juga ya. Kemudian di sini ya, ini anggurnya bukan anggur yang biasa di ini ya. Apa ini? Ya saya juga nggak tahu nih. Ada yang tahu? Muscat grapes. Nggak tahu. Kalau anggur yang biasa ya ini moss grapes ini ya, sebagian besar anggur. Ya seperti itu. Ini buah-buahan lokal belum ada. Nanti harus buah-buahan lokal harus dicari tahu juga nih gimana. Oke. Nah, berkaitan dengan minggu lalu ya, yang apa namanya, fenilalanin ya, minggu lalu ya, fenilalanin dengan tirosin ya. Itu ada yang kelupaan saya sampaikan, yakni ada yang namanya penyakit, yaitu fenilketonuria. Biasanya coba deh nanti kalian lihat di bungkus kemasan yang biasanya yang mengandung apa, pemanis buatan atau yang mengandung bahan olahan kacang-kacangan, itu pasti ada peringatannya fenilketonuria ini. Tidak baik untuk penderita fenilketonuria, biasanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah penyakit genetik ya. Jadi fenilalaninnya itu tidak bisa diubah di dalam tubuh. Asam aminonya tidak bisa dikonversi jadi asam amino yang lain, sehingga menumpuk di dalam tubuh ya. Nah ini makanya di dalam produk-produk kemasan itu pasti ada, kalau kalian baca itu peringatannya untuk tidak cocok untuk dikonsumsi penderita fenilketonuria. Nah biasanya yang mengandung apa namanya, protein ya, mengolah kacang-kacangan, biskuit, coba nanti kalian cari, kayaknya ada deh di biskuit Oreo atau apa, coba nanti dilihat ada peringatannya. Nah ini karena gen ya, mutasi gen ya, tidak bisa dikendalikan ya. Nah ini tanda-tandanya biasanya anaknya itu dia keterbelakangan mental atau kelainan intelektual, kemudian gangguan emosional, pertumbuhannya lamban, kemudian gangguan kulit, ini bayi ya, pada bayi sudah bisa dideteksi. Nah karena genetik ya, jadi dia nggak bisa diobati, maka yang bisa terjadi ialah yang bisa yaitu membatasi konsumsi
makanan-makanan yang mengandung fenilalanin ya, asam amino fenilalanin. Jadi protein yang mengandung protein itu harus berhati-hati. Nah ini ya, disarankan menghindari bahan makanan yang kaya protein ya, seperti telur, produk susu, ikan, daging. Ya. Bahkan sayur dan buah pun juga harus cermat untuk pilih. Kasihan ya. Nah coba deh nanti kalian lihat atau ada contohnya nggak ya? Tidak cocok dikonsumsi, penderita contohnya ya, susah. Produk ada kok. Ada nggak ya? Oh bukan, ini mengandung alergen. Nah kalau mengandung alergen itu artinya apa? Yang bisa menimbulkan alergi ya. Ini contohnya ada yang telur ya. Tuh, nggak ada ya. Di kemasan apa ya? Saya pernah baca. Coba ya nanti kalian kalau iseng-iseng ke minimarket gitu lihat. Ya informasi alergen ini khususnya kalau harus dicantumkan ya. Kalau ini alatnya yang untuk membuat ini bisa memproduksi memproduksi produk ya, produk lain yang mengandung telur, kedelai, gandum seperti ini. Jadi harus ditulis. Enggak ada ya. Contohnya. Ya. Seperti itulah. Ada pertanyaan? Minggu lalu sudah jelas belum yang tentang perhitungan-perhitungan itu? Minggu lalu itu apa proteinnya? Yang minggu lalu ini ya, pengenalan dan tirosin yang dijawab oleh Balkis. Oke. Oke, di yang online ada pertanyaan. Putri? Pak, saya mau nanya. Ya. Ini Pak, dengar aja Pak. Itu kalau
Itu benar nggak Pak? Sorry, kurang jelas. Gimana? Eh, kalau nasi campur Indomie itu faktanya. Dia campur apa? Welcome aja. Nasi sama Indomie. Indomie. Nah, nasi sama Indomie berarti kan karbohidratnya double ya? Iya Pak. Ya, berarti nanti terlalu berlebihan karbohidrat, ya toh? Nasi sama Indomie. Nanti kalorinya yang diperoleh dari karbohidrat terlalu banyak. Jadi kalau sudah Indomie, ya bagusnya nggak usah pakai nasi. Gitu. Indomie ya Indomie aja tanpa tambahan nasi. Gitu Putri. Putri Oh, kemana? gitu. Biasanya Putri gandeng sama Mas Nah. Lagi flu Pak. Ya. Oh lagi flu. Oke, semoga lekas sembuh, Terima lekas kasih Pak. sehat. Nanti kalau di termometer kampus nanti ini apa lebih dari 37. Enggak lah ya. Oke. Ini yang sudah di Jogja yang belum ke kampus siapa? Yang online? Banyak. Cuma kan lagi okabun Pak. Hmm? Lagi okabun jadi nggak bisa datang. Oke. Jadi jadwal okabunnya kapan? Besok. Besok sampai hari Minggu. Oke. Jumat 2 minggu ya? 2 minggu sekali. Tiap 2 minggu ya? Tiap 2 minggu sekali. Oke. Sip. Kenapa? Kan kalau platform ini kan itu cocok untuk diet apa enggak Pak? Kalau misalkan itu cocok untuk diet dan kita menyeimbangi makanan yang mengandung asam dan basa itu pengaruh nggak untuk Betul. program diet ini? Pengaruh. Pengaruh. Iya. Yang makanan yang mengandung asam dan basa itu Pak? Iya. Jadi tadi kan mempengaruhi efisiensi pencernaan ya di dalam tubuh. Kalau pencernaannya efisien, ya berarti tidak banyak yang diubah menjadi sisa-sisa pencernaan ataupun dikonversi menjadi tambahan lemak. Ya, jadi efisien, apa yang masuk diolah jadi energi, diolah jadi enzim